Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milani Maulidia dengan akhir NIM 5213420024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai iman yang dinamis oleh Nurholis Majid. Iman yang dinamis membuat kita bisa bertahan di tengah situasi yang tidak kita sukai. Hidup tidak seperti yang kita harapkan, tapi hidup seperti yang kita jalani. Hidup yang kita jalani sekarang dan yang akan datang tidak selamanya berjalan seperti yang kita sukai. Ada situasi dan kondisi tertentu yang tidak kita inginkan. Iman melahirkan tuntutan-tuntutan yang dapat sangat berat pemenuhannya sebagai ujian dari Allah. Dan jika iman juga berarti sikap percaya sepenuhnya kepada Allah dan mempercayainya, maka iman juga harus dijaga kemurniannya untuk dapat membawa kita kepada kebahagiaan sejati lahir dan batin. Sebab iman akan menimbulkan rasa aman sentosa hanya jika dia tidak tercampuri oleh hal-hal yang dapat mengotori iman, seperti perbuatan dosa. Pengertian iman. Iman itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu wujud atau kategori yang dinamis. Artinya dapat berkembang atau menyusut, bertambah atau berkurang, naik atau turun, menguat atau melemah. Iman bukanlah wujud atau kategori statis, yaitu sesuatu yang sekali terbentuk maka dia akan ada, menurut bentuknya itu tanpa berubah, seperti sebuah bangunan fisik, semisal monumen. Maka orang yang beriman namun masih sempat mengotori imannya dengan kejahatan, maka orang tersebut imannya masih melemah. Iman berhakikat dinamis. Iman berhakikat dinamis karena menyangkut sikap batin atau hati yang dalam bahasa Arab disebut qalb. Diindonesiakan menjadi kalbu, yang makna harfiahnya ialah sesuatu yang berganti-ganti. Maka tidak mungkin membuat iman sedemikian rupa sehingga sekali jadi dan untuk selama-lamanya demikian. Melainkan kita harus menumbuhkan iman itu dalam diri kita sedemikian rupa. Mungkin dari tingkat yang sederhana kemudian berkembang dan terus berkembang menuju kesempurnaan. Maka iman menuntut perjuangan terus-menerus tanpa berhenti. Istilah-istilah metafor jalan dalam agama. Yang pertama ada syariah, kedua ada thariqah, tiga sabil, keempat sirat, dan kelima minhaj. Idealnya adalah bahwa kita harus bergerak di jalan yang arahnya lurus dan konsisten menuju kepada kebenaran yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan dapat sampai kepada kebenaran mutlak karena kita adalah nisbi dengan sendirinya, sebab akan merupakan kontradiksi dalam terminologi jika kita katakan bahwa kita yang nisbi ini tidak mencapai yang mutlak. Walaupun tidak mungkin mencapai Allah, kebenaran mutlak, namun kita dituntut untuk konsisten berada di jalan yang benar, yaitu istiqomah, dan tanpa kenal lelah bergerak di atas jalan yang mengarahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh kedekatan sedekat-dekatnya kepadanya. Dan rasa kedekatan kepada Allah itulah yang akan memberi kita rasa aman dan sentosa. Sebagai bagian dari rasa manisnya iman, halawat al-iman seperti tersebutkan dalam sebuah hadis, maka tingkat tertinggi keimanan ialah tingkat yang semangatnya dapat dipahami dari firman Allah. Wahai sukma yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh kerelaan dan direlakan. Kemudian bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat 89 ayat 27-30. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf.
Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.